Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku. Kita bertemu kembali pada hari yang berbahagia ini, yaitu tanggal 4 Januari 2022, tepatnya pada hari Selasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 20. Saya akan bacakan untuk kita. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Dan topik hari ini mengatakan Yesus berdoa bagi umatnya. Saudaraku yang terkasih, nats ini adalah bagian dari doa Yesus Kristus di Taman Getsemane. Dan pada saat itu dia sungguh-sungguh berdoa dengan hatinya yang murni, jujur, ikhlas di hadapan Tuhan. Dia berdoa di tengah taman itu, di atas batu dia letakkan tangannya, dan dia berdoa untuk semua umat yang dia kasihi. Karena sebentar lagi dia akan mengakhiri perjalanan hidupnya di dunia. Dia akan ditangkap, dia akan disiksa, akan disalibkan, dia akan mengalami kematian, dikuburkan, dan bangkit dari kematian, dan naik ke sorga. Jadi sebelum itu terjadi, dia berdoa di tengah taman itu dan mendoakan semua orang-orang yang dia kasihi, yang dia cintai, dan terlebih Anda dan saya. Saudaraku yang terkasih, Yesus mendoakan supaya semua umat yang ditebusnya terus diberkati Allah. Dan bukan hanya diberkati, bahkan diberikan perlindungan dari segala kejahatan di dunia ini. Itulah tujuan Yesus ketika dia berdoa di Taman Getsemani tersebut. Nah, sekarang kalau kita lihat, ada yang lebih spesifik di dalam nats ini. Tujuan apa? Atau apakah tujuan dari Yesus berdoa di taman itu? Tujuannya ada 3, saudaraku. Pertama sekali kita lihat di dalam nats ini, Yesus berdoa supaya semua umat manusia dapat mengenal Allah yang Esa. Esa artinya satu, tunggal. Dia berdoa untuk umatnya supaya semua umat di dunia ini mengenal ada satu Tuhan yang Esa. Kedua, dari tujuan Yesus berdoa di taman itu adalah Yesus mendoakan supaya semua umat menuruti firman Tuhan. Ya. Supaya semua umat menuruti firman Tuhan. Jadi turut, bukan hanya mendengar, bukan hanya membaca, tetapi turut menuruti firman Tuhan. Yang ketiga adalah Yesus mendoakan supaya semua orang percaya melaksanakan firman Tuhan. Melaksanakan firman yang sudah dia dengar, yang sudah dia pelajari, yang sudah dia turuti, bahkan harus dilaksanakan. Itulah bagian ketiga. 3 bagian tadi, Bapak Ibu, yang harus kita ingat dan kita tahu apa tujuan Yesus berdoa di tengah taman tersebut. Nah, yang harus juga kita berikan respon kita dari firman ini yang sudah kita terima, bahwa ternyata demikianlah Yesus berdoa di taman itu. Nah, sekarang suatu perenungan bagi kita, saudaraku. Apa respon kita kalau orang berbuat baik kepada kita, ya? Misalnya orang berbuat baik kepada kita, kita juga harus meresponnya dengan baik, bukan? Ya. Tidak mungkin kita tinggalkan atau tidak mungkin hanya kita abaikan.
Orang saja berbuat baik kepada kita, orang memberikan sesuatu kepada kita, orang mendoakan kita, kita juga harus meresponnya dengan positif, dengan baik. Apalagi Tuhan Yesus yang sudah berdoa bagi umatnya, yang sudah berdoa untuk Anda, yang sudah berdoa untuk saya pasti akan meresponnya dengan baik. Jadi kalau ditanya, bagaimanakah kita merespon tentang doa Tuhan Yesus tadi? Ada 4 bagian yang harus kita perhatikan sambil kita mendengarkan firman Tuhan, sambil kita belajar. Yang pertama adalah kita harus mengucap syukur atas berkelimpahan berkat dan perlindungan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itu yang pertama sekali, mengucap syukur. Itu hal yang sederhana, saudaraku, tetapi itu sangat berpengaruh di dalam perjalanan hidup dan perkembangan dari iman kita. Orang yang selalu mengucap syukur adalah orang yang hidup di dalam kebahagiaan. Rasa syukurnya itu dia selalu wujudkan itu dengan hati yang bahagia, pikiran yang bahagia, dan Tuhan senang orang-orang yang mengucap syukur senantiasa. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, dikatakan kita harus belajar mengenal Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya apa kata orang, tapi mengenal Tuhan secara pribadi lewat pergumulan kita, lewat segala kebahagiaan berkat-berkat yang kita terima, lewat segala peristiwa yang kita lihat dan kita rasakan. Kita mengenal Allah secara pribadi. Itu kerinduan kita. Itu yang diminta Tuhan Yesus. Adalah suatu kerinduan kita untuk mengenal Tuhan itu secara pribadi. Yang ketiga, saudaraku, kita diminta untuk merespon, menuruti firman Tuhan, dan menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi saksi-saksi Kristus. Menjadi gereja yang berjalan, menjadi gereja yang misioner. Bukan hanya gereja yang eksklusif, hanya datang ke gereja, beribadah langsung plus pulang. Tetapi gereja, saya gereja, Anda gereja, kita adalah gereja yang berjalan, gereja yang hidup, gereja yang bersaksi untuk nama Tuhan Yesus. Kita diajak menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadi apa yang kamu dengar, apa yang kamu pelajari, apa yang kau imani, dan lakukanlah itu. Maka dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati, nol. Tapi kalau iman dilakukan, ya, menjadi kesaksian bagi kita, itulah iman yang bertumbuh dan berkembang. Yang keempat, saudaraku, kita juga diminta meresponnya dengan selalu bersatu memuji dan memuliakan Tuhan. Bersatu dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Praise the Lord. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai semuanya anggota tubuh kita. Pujilah Tuhan, hai semua umat manusia. Pujilah Tuhan, hai semuanya binatang yang di udara, yang di tanah dan di dalam tanah. Pujilah Tuhan, hai bunga-bunga, pohon-pohon semuanya. Pujilah Tuhan, kita semuanya. Karena kita mau merespon kebaikan, ketulusan hati Yesus yang sudah selalu berdoa untuk umat manusia yang Dia kasihi. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, melalui firman ini, ingatlah, Yesus sudah awalnya Dia berdoa kepada kita. Kita juga harus meresponnya dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang kami terima saat ini. Kami merasa dikenyangkan dengan firman dan kami sudah mempelajari firman. Ternyata Tuhan Yesus juga mendoakan kami dulu di Taman Getsemani. Engkau mendoakan kami Tuhan untuk selalu mengenal Tuhan kami dengan sepenuh hati kami. Untuk selalu bersyukur dan melakukan firman-Mu dengan baik dan benar. Tuhan, jagalah kami, terlebih kepada semua jemaat-Mu Tuhan, yang rindu selalu akan Engkau. Jaga kehidupan mereka, berkati Tuhan kehidupan mereka.
bagi yang bersukacita merayakan ulang tahun mereka. Dan begitu pernikahan mereka juga, Tuhan berikan sukacita, panjang umur, dan kedamaian di tengah-tengah rumah tangganya. Bagi yang sakit hingga saat ini, yang dalam pemulihan, dan begitu juga di rumah sakit, juga dalam masa-masa pemulihan, kiranya Tuhan memberkati semuanya, orang-orang yang kami cintai, supaya sembuh dan bersukacita memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang dalam perjalanan ingin kembali ke Jakarta, pulang dari kampung karena selesainya tahun baru. Kiranya Tuhan juga menyertai mereka dalam perjalanan, sehat sampai tujuan, bertemu dengan semua keluarga. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang luar biasa yang kami terima. Biarlah damai yang dari Tuhan menyertai kehidupan kami setiap hari. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian saudaraku, ingat selalu tersenyum, jaga prokes, selamat tahun baru, Tuhan memberkati.